Halo, welcome back di Musang BPI. Nah, gue udah cukup lama nggak bikin video ya buat yang tips and trick ataupun training buat brachial plexus injury. Nah, kebenaran hari ini lagi libur, jadi gue ada waktu kosong. Jadi di Maret 2020 ini Indonesia juga lagi rame sama namanya virus corona. Kita kemana-mana mesti pakai hand sanitizer, pulang cuci tangan. Nah, ini sebenarnya dulu udah sempet gue mau kepikiran bikin video tentang gimana cara gue melakukan sesuatu hal di WC. Pokoknya semua yang memudahkan gue dalam hal mandi, pup, cuci tangan. Nah, hari ini gue mau share gimana sih, karena gue berpikiran mungkin semua orang yang BPI sudah melakukan ini, tapi mungkin ada juga yang masih nggak tahu gimana, kayak misalkan bersihin punggung atau mempersimpel untuk cara mandinya. Ini jadi kita langsung aja ke line up alat-alat apa aja sih yang bisa dipakai untuk mandi. Gue tidak mengharamkan untuk alat jenis lain dipakai oleh kalian, cuma at least ini adalah alat-alat yang mempermudah gue dalam hal di WC. Oke, kita langsung lihat aja ke bawah apa aja alat-alat yang gue gunakan. Di sini gue udah siapin beberapa item. Ini yang pertama, kita mulai dari atas dulu, sikat gigi ya. Untuk sikat gigi sendiri, gue sih pakai sikat gigi biasa. Ini jangan lihat brandnya karena tinggal mengikat ya. Kita bisa pakai yang biasa kita pakai aja. Nah, ini sikat gigi biasa. Cuma kalau emang mau lebih gampang, ini ada sikat gigi otomatis. Nah, biasa dulu sih gue pas awal-awal kesulitan gimana cara aplikasiin odolnya ke sikat giginya, yang ternyata sebenarnya simple banget. Ini cuma gue nggak buka ya. Ini tuh tinggal lo pencet aja bawahnya. Kalau buka tutupnya, pencet bawahnya. Terus ini lu tahan gini, gagangnya lu tahan pakai tangan sisi luar. Udah, ini udah tinggal olesin begini. Oke, itu yang pertama. Buat masalah sikat gigi itu gampang banget. Yang kedua, sabun sama shampoo. Bentar, kameranya gue atasin dikit. Nah, ini cari yang jadi sabun, shampoo, hair conditioner, apapun lah yang ada bentuk cairnya. Ini usahain cari yang model pencetan kayak gini. Oke, karena itu emang satu, benar-benar mempermudah. Yang kedua, ya ini lu bisa pakai berkali-kali dengan isi refillnya. Jadi jauh lebih gampang lah untuk penggunaannya di kayak kita BPI. Jadi oke ya, dan sabun batang gitu, kita kan susah ya nge-reach beberapa tempat, kayak misalkan punggung bagian paling kiri, karena ini gue BPI tangan kiri yang aktif kanan, gue jadi susah pasti ke punggung bagian kiri. Nah, kayak ini kan gampang, lu tinggal pencet. Nah, terus buat bagian-bagian susah tadi, kayak misalkan ya punggung bagian kiri atau punggung atas kiri, atau mungkin cuci tangan kanan gue sendiri pada saat mandi, itu pas awal pasti susah banget, tapi gue ketemu alatnya untuk melakukan mandi sendiri, dan range-nya itu bisa dicapai hanya dengan satu tangan doang. Nah, ini sebenarnya alatnya itu shower valve, cuma dia bertangkai. Nah, ini cuma dia ada tangkainya. Ini lu bisa ketemuin di minimarket atau supermarket terdekat sih harusnya, atau yang jual online pun ada. Kualitasnya dari yang biasa aja sampai yang bagus banget juga ada. Ini kayak, kalau kayak gini yang punya gua ini kualitasnya biasa aja. Jadi rata-rata setelah 2 bulan dipakai patah. Jadi ini ya patah.
Nah gua ada satu sih belum gua pakai, ini jauh lebih lentur dibandingkan yang ini. Yang kayak ini kan gua ngecek, ini masih kaku kan, makanya dia gampang patah pas ininya kena air. Nah ini bisa cari, ini namanya shower puff, cuma tambahinnya ada gagangnya gitu kalau misalnya lu mau beli online. Ini yang versi murah kayak gini. Nah jadi kalau panjang gini kan kita bisa nge-reach bagian-bagian yang agak susah digapai kalau cuma pakai tangan kosong aja. Terus untuk cuci lengan tangan kanan kan agak susah tuh ya kalau misalnya kita nggak pakai alat. Kalau ini kan kita bisa sampai begini. Nah ini bisa capek. Nah terus selanjutnya itu berarti kita udah sampai di shampoo sama sabunan. Nah berikutnya alat mandi apa lagi sih yang gua tambahin setelah gua menderita BPI ini. Oke, kita pindah tempat. Nah ini kayak yang orang lihat, ini gua ada buat di kamar mandi sendiri. Gua dulunya mandi ini pakai selangnya nih, tapi karena agak susah ya, kita mesti megang selang sambil bilas badan tuh, akhirnya pasang shower. Nah cuma ini sebenarnya nggak wajib. Sebenarnya yang dibutuhin itu bukan showernya tapi pegangan showernya ini. Oke, jadi kalau misalnya ada pegangan ya, shower ataupun selang, itu kita jauh lebih gampang untuk bilasnya. Nah terus untuk gayung pun sebenarnya gue bisa pakai untuk bilas, cuma berasa kurang bersih aja gitu kalau gue sih, karena gue biasa bilas itu sambil kena airnya. Oke, jadi yang ini udah yang keberapa gue lupa juga. Yang penting lo ada pegangan dari selang atau shower ini untuk bantu lo bilas badan setelah sabunan. Oke, ini mumpung gue lihat kloset, gue jadi ingat mau ngomongin kloset, masalah pup. Kita balik ke depan dulu. Oke, tadi untuk masalah kloset ya, berarti masalah pup gue yakin semua lah dari penderita BPI itu ngerasain. Nah jadi kita di Indonesia itu kan udah biasa namanya pup atau buang air besar, itu kita biasa ceboknya pakai air, pasti ada airnya. Nah kalau di rumah mungkin nggak masalah ya, kita banyak pilihan kayak gue tadi, ada gayung, selang, ada shower juga. Tinggal pilih aja mau yang mana, terus biasain cara membersihkannya gimana gitu. Nah cuma kalau namanya di luar rumah itu kan kita susah, kita pasti berharap cari WC yang ada keran air di kloset sendiri. Nah oleh karena itu di Indonesia sendiri kan nggak semua ya kayak gitu, malah banyak yang masih WC jongkok. Nah gimana cara bersihinnya atau cara ceboknya? Nah itu lo harus siap sedia tisu basah sih kalau keluar. Ini mereknya apa aja, nggak perlu ini, tapi yang jelas lo butuh tisu basah dan lo perlu belajar untuk cebok pakai tisu basah di luar rumah, karena nggak semua tempat nyediain WC yang ada keran airnya yang nyemprot tuh dari klosetnya untuk bantu lu membersihkan bagian sensitif lu. Oke, kali ini segitu aja dari gua. Sorry kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat buat kalian teman-teman yang BPI. Terus ini kedepannya gue mungkin akan mulai ngevlog ke nyambung-nyambung ke otomotif, nanti namanya AT Vlog ya, AT Vlog. Oke, segitu ya. Jangan lupa subscribe, like, terus komen. Kalau jangan lupa boleh bantu share juga untuk bantu gua bikin konten-konten kayak gini lagi. Nah kalau ada saran atau pertanyaan, lu boleh post komen di bawah.
nanti apalagi ide-ide video baru nanti gue coba bikinin kalau misalnya dari orang ada ide. Oke, segitu ya dari gue. Thank you, sukses terus.